Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Qadir. Jadi pembahasan kita pada kali ini judulnya adalah Al-Qadir. Al-Qadir adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha menentukan atau maha kuasa. Jadi makna dari Al-Qadir di situ maknanya adalah maha menentukan atau maha kuasa. Asmaul Husna ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu, dan segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan mutlak, memiliki kekuasaan penuh sepenuhnya terhadap makhluknya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu, maka pasti terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih detail lagi mengenai tentang Al-Qadir di situ. Al-Qadir berasal dari akar kata qadarah yang berarti kuasa, mampu atau menentukan. Asmaul Husna di sini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi atau menghalangi kehendaknya. Jadi apa-apa yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala di situ pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala maha menentukan atau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang sempurna dan juga mutlak. Makanya di situ jikalau misalkan kita bandingkan dengan manusia, maka manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan atau yang maha kuasa terhadap segala sesuatu, yaitu semua ciptaannya di alam semesta ini, dunia dan juga akhirat. Itu ya. Dia menciptakan, mengatur dan menghidupkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala di situ yang menciptakan kita dan juga mengatur alam semesta ini dan menghidupkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak, dia hanya perlu mengatakan kun fayakun, jadilah, maka terjadilah apa yang dia kehendaki. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika sudah berkehendak ingin melakukan sesuatu, tinggal mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Bagaimana hubungannya dengan Asmaul Husna yang lain? Al-Qadir di situ memiliki hubungan dengan Asmaul Husna yang lain. Al-Qadir memiliki hubungan erat dengan Asmaul Husna lainnya seperti Al-Muqtadir yang juga berarti maha kuasa, namun dengan penekanan pada kekuasaan yang mutlak dan menentukan. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan yang sempurna dan juga mutlak, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak bisa ditandingi oleh apapun dan juga oleh siapapun. Cara mengimani Al-Qadir. Bagaimana cara kita bisa mengimani Al-Qadir di sini?
Satu, menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali menanamkan kesadaran di dalam diri kita dan juga di dalam perbuatan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap kita, semua makhluknya di dunia dan juga di akhirat. Cara mengimani Al-Qadir yang kedua, tidak menyombongkan diri. Karena kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mulai berkehendak, maka pasti terjadi. Jikalau manusia ingin berkehendak, itu ada batasannya. Dan setiap kehendak kita, setiap kebutuhan kita, setiap keinginan kita belum tentu tercapai. Melainkan kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah berkeinginan sesuatu, maka pasti terjadi. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyombongkan diri dalam segala hal. Karena kita makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani Al-Qadir yang ketiga yaitu berserah diri. Berserah diri kepada Allah dan menerima segala ketetapannya dengan ikhlas. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri dari ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Dengan ikhlas dan juga dengan sukacita. Karena setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi kita. Cuman kita misalkan salah menafsirkan, salah melakukan persepsi ya terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu, maka Dia Allah Subhanahu wa taala bakalan menetapkan suatu keputusan takdir yang paling baik kepada makhluknya. Cara mengimani Al-Qadir yang keempat, berusaha dan berdoa. Seseorang itu harus berusaha dan juga berdoa. Berdoa, berusaha, berdoa lagi. Itu merupakan apa? Cara mengimani Al-Qadir, sifat Al-Qadir Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, cara mengimani Al-Qadir tidak menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menentang atau meragukan ketentuan Allah, karena segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah dan juga kebaikan. Terkadang setiap sesuatu di sini bukan terkadang ya, setiap sesuatu yang Allah tetapkan di situ kepada kita semuanya mengandung hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil ya. Makanya kita tidak boleh menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala di situ, karena di dalam ketetapannya terdapat pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil. Berkaitan dengan sifat Al-Qadir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidaklah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi serta tidak merasa lelah karena menciptakannya. Dia kuasa untuk menghidupkannya yang mati. Tentu demikian, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa lelah karena menciptakannya. Dia kuasa menghidupkan orang yang mati, makhluk yang mati, dan Dia berkuasa mematikan makhluk yang hidup. Tentu demikian, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.